Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pujianto di channel Kerisan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, khususnya kelas 8. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang teks ulasan. Nah, anak-anak, kalau kemarin kita membahas tentang hakikat teks ulasan, dilanjutkan dengan struktur dan kebahasaan teks ulasan. Pada kali ini kita akan melanjutkan dengan membuat teks ulasan itu sendiri. Sehingga targetnya adalah setelah kalian mempelajari atau melaksanakan kegiatan pada kali ini, nanti di ujungnya, di akhirnya, kalian harus dapat membuat teks ulasan sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Baik anak-anak, bagaimana supaya kalian bisa membuat teks ulasan? Maka ada 4 hal yang perlu kalian kuasai dan perlu kalian mengerti. Yang pertama adalah hakikat teks ulasan, kemudian struktur teks ulasan, dilanjutkan dengan contoh teks ulasan, dan akhirnya dengan langkah-langkah teks ulasan atau menyusun teks ulasan itu sendiri. Demikian anak-anak untuk materi yang harus atau kalian kuasai supaya kalian bisa membuat teks ulasan. Masih ingatkah anak-anak bahwa teks ulasan itu sebenarnya adalah sebuah teks yang membahas. Membahas itu tentu mengungkapkan pandangan atau tafsirannya terhadap suatu karya. Suatu karya itu bisa buku, film, lukisan, lagu, dan sejenisnya. Lah, pandangan atau tafsirannya itu apa? Yang berupa keunggulan dan kelemahan. Tentu ditunjang dengan fakta dan argumen pada apa yang disebutkan tadi. Jadi, teks yang membahas atau mengungkapkan tafsirannya tentang keunggulan dan kelemahan sebuah karya, itulah sebenarnya hakikat dari teks ulasan. Kalau teks diskusi kan tadi sebuah isu, kemudian ada yang setuju, tidak setuju. Kalau ini adalah tafsiran tentang sebuah karya, baik keunggulan maupun kelemahannya. Nah, struktur dari teks ulasan intinya ada 4. Yang pertama adalah identitas karya atau orientasi atau membangun atmosfer atau pendahuluan. Apa sebenarnya yang dicantumkan di dalam orientasi identitas karya ini adalah biasanya judul, nama karya, pembuat, tahun, ya, pengenalan isu, penjelasan awal sekelumit, ini orientasinya. Kemudian dilanjutkan dengan ringkasan yang merupakan penggambaran awal tentang sebuah karya, sinopsis, ringkasan cerita gambaran. Nah, setelah itu dianalisis, ditafsirkan dengan unsur-unsur pendukung dan fakta serta argumen, baru dinilai. Maka ditimbang atas keunggulan dan kelemahan karya tersebut. Disitulah sebenarnya struktur atau urutan atau rangka dari teks ulasan itu sendiri. Nah, untuk lebih pahamnya, maka seperti kalian bisa lihat di buku paket sambil melihat atau menonton penjelasan ini, di buku paketmu kalau nggak salah halaman 156 ya, tentang teks ulasan Laskar Pelangi, judul film yang Laskar Pelangi. Judul film Laskar Pelangi ini kan sebenarnya diadaptasi dari judul novel yang sama karya Andrea Hirata. Film ini kan diawali dengan Ikal diperankan oleh Lukman Sardi yang kembali ke tanah kelahirannya setelah merantau, flashback ke SD Muhammadiyah yang sederhana dengan 2 orang guru, Bu Muslimah dan Pak Harlan. Kemudian ya, keputusan ini kan keunggulan gitu ya, keputusan sutradara Riri Reza dan produser Mira Lesmana memilih anak-anak Belitung itu sangat tepat. Kepolosannya maka membuat itu menjadi luar biasa. Belum sosok guru Pak Harlan yang baik hati, semangat, pandai mengambil hati anak-anak. Nah, kekurangannya film ini sudah agak lama karena pada tahun 2008. Ini kelemahannya maksud saya. Kalau ini kan bercerita nanti tentang keunggulan. Ini atmosfernya,
pemicunya, orientasinya, kemudian cerita awalnya, kemudian ini ada keunggulan dan ada kelemahan. Ya. Kemudian rekomendasinya, namun walaupun sudah agak lama, walaupun sudah agak kedaluarsa, tapi tidak lekang oleh waktu. Tidak ada ruginya kita menonton berulang-ulang karena memang beda. Itulah yang dimaksud dengan teks ulasan. Jadi ada keunggulan kelemahan pada sebuah karya itu, kemudian simpulan akhirnya apa. Karena kan tujuan teks ulasan itu sebenarnya adalah memberikan gambaran awal, membantu para pemirsa atau para penikmat atau orang-orang yang akan memiliki karya tersebut sehingga diulas dulu. Tujuannya kan seperti itu, sehingga kalau diulas secara jujur, maka orang-orang yang akan menikmati atau memiliki karya tersebut terbantu dengan adanya ulasan atau timbangan buku tersebut. Itu hakikatnya. Nah, dengan demikian, maka bagaimanakah supaya kita bisa membuat teks ulasan secara baik? Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menetapkan sebuah karya yang akan diulas. Sehingga dipilih dulu mana karya itu yang akan saya ulas. Drama, film, buku, novel, karya lukis, karya seni yang lain, dan seterusnya ditetapkan dulu. Setelah itu mengumpulkan informasi atau bahan tentang karya tersebut. Ya. Jadi setelah ditetapkan maka dicari informasi tentang karya tersebut. Gitu. Misalnya karya Basuki Abdullah. Kita tengok dulu, kita teliti dulu. Siapa sih Basuki Abdullah? Apa sih karya-karyanya? Apa sih keunggulan-keunggulannya, ciri khasnya, dan seterusnya. Barulah kita setelah ini membuat ringkasan analisis keunggulan kelemahannya. Gitu ya. Dianalisis keunggulan kelemahannya sebuah karya tersebut. Terus setelah itu kita mulai membuat teks ulasan sesuai struktur dan kebahasaannya. Jadi kalau mau ditambahi membuat konsep sedikit atau membuat rangka, baru kita membuat seperti ini. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan ditengok lagi, direvisi lagi, dilihat lagi apakah sudah oke atau belum. Kalau sudah oke lanjut. Berarti kalian sudah bisa membuat teks ulasan. Jadi tadi ya, intinya sebuah teks ulasan adalah menyajikan sebuah keunggulan dan kelemahan sebuah karya. Tujuannya untuk memperingan atau membantu seseorang atau orang lain untuk bisa menikmati, bisa memiliki, ya, bisa apa itu istilahnya, apa aja lah intinya supaya orang lain itu terbantu atau dimudahkan. Demikian anak-anak, akhirnya sebelum ditutup sebuah karya atau sebuah pertemuan kali ini seperti biasa, ada sebuah renungan yang membuat atau mungkin menjadi inspirasi bagi kita semua. Kalau pedang lukai tubuh, 2-3 hari bisa sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat kita cari? Zainuddin MZ. Demikian anak-anak, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kurisan bahasa selanjutnya. Terima kasih.